Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami kelompok 8 dari Auditing 2 kelas A akan menyajikan video yang membahas mengenai studi kasus auditing proses pembiayaan atau investasi liabilitas jangka panjang, ekuitas pemegang saham, dan akun laba rugi komprehensif. Anggota kelompok 8 terdiri dari Risma Azizah dengan NIM 1908 1030 1103, Arda Rani Salsabila dengan NIM 1908 1030 1130, dan Cindy Iswanti dengan NIM 1908 1030 1165. Yuk, langsung aja kita bahas studi kasusnya. Untuk case yang pertama adalah selama proses pengujian substantif terhadap akun-akun yang ada di liabilitas dan ekuitas, seorang auditor berasumsi bahwa auditor lainnya telah membuat beberapa kesalahan ketika melakukan perhitungan penyesuaian terkait dengan bunga utang di akhir tahun. Lalu, bagaimana bisa seorang auditor menoleransi pekerjaan yang diketahuinya tidak benar? Lalu yang kedua, mengapa seorang auditor dapat melakukan kesalahan dalam hal tersebut? Untuk solusi yang pertama, seorang auditor dapat menoleransi pekerjaan yang diketahui tidak benar adanya. Ada beberapa alasan, seperti auditor dapat menganggap bahwa kesalahan yang terjadi masih berada di bawah batas materialitas yang telah ditentukan sebelumnya oleh auditor, maka pekerjaan tersebut masih bisa ditoleransi oleh auditor. Untuk yang kedua, mengenai kesalahan yang dilakukan oleh auditor lainnya saat melakukan perhitungan dan penyesuaian tentang bunga akhir tahun, ada dua kemungkinan, yakni yang pertama adalah unsur ketidaksengajaan bagi seorang auditor. Lalu yang kedua, dilakukan pencatatan bunga pinjaman dengan nilai nominal yang lebih kecil dari seharusnya. Kenapa hal tersebut dilakukan? Hal tersebut dilakukan karena ingin menurunkan beban bunga yang ditanggung oleh suatu klien. Studi kasus kedua yaitu kasus pada PT Sinarmas dalam penerapan prosedur auditing biaya gaji. Ketika proses audit berjalan, tentu banyak sekali hal yang harus didapatkan, berupa bukti yang tepat dan juga keakuratan perhitungan masing-masing akun. Auditing laporan laba rugi komprehensif mencakup pertimbangan hasil pekerjaan audit yang dilakukan dalam bagian lain dan penyelesaian prosedur substantif tambahan pada akun laporan laba rugi komprehensif yang dipilih. Audit akun pendapatan dan biaya itu bergantung pada luas pekerjaan yang dilakukan auditor pada sistem pengendalian entitas dan pada akun laporan posisi keuangan klien. Sebagai contoh, kemungkinan salah saji material dalam berbagai akun pendapatan dan biaya itu merupakan fungsi pengendalian entitas. Nah, pada kasus PT Sinarmas ini, di akhir tahun 2017, PT Sinarmas itu mengeluarkan laporan laba rugi komprehensif untuk kebutuhan penggunaan internal maupun eksternal dan juga untuk dilakukan prosedur audit. Nah, terdapat permasalahan saat melakukan prosedur audit pada bagian biaya gaji. Perhitungan biaya gaji yang dikeluarkan pada laporan laba rugi komprehensif itu berbeda jumlahnya dengan SPT tahunan. Perbedaan saldo biaya gajinya itu tergolong cukup jauh, maka dari itu perlu adanya proses audit lebih lanjut. Lalu, bagaimana auditor menanggapi kasus ini dan bagaimana cara penyelesaiannya? Di saat menghadapi kasus seperti PT Sinarmas, maka auditor harus berpikir kritis dan menjalankan langkah-langkah audit sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nah, audit prosedur yang dapat dijalankan pada kasus ini diantaranya yang pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas pendapatan dan juga biaya. Misalnya menggunakan internal control questionnaires, flowchart, atau naratif memo. Yang kedua, minta rincian laporan laba rugi untuk periode yang diperiksa dengan angka perbandingan untuk periode sebelumnya. Yang ketiga, periksa daftar gaji untuk 1 atau beberapa bulan, kemudian tes perhitungan PPh 21 untuk mengetahui apakah perhitungannya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang keempat, bandingkan total biaya gaji yang tercantum dalam perhitungan laba rugi dengan SPT PPh 21. Perhatikan apakah PPh 21 itu ditanggung karyawan atau perusahaan. Yang kelima, secara tes basis, bandingkan data yang ada dalam daftar gaji dengan personal file untuk mengetahui apakah jumlah gaji status keluarga itu sama atau tidak. Dan yang terakhir, lakukan observasi pada saat pembayaran gaji. Biasanya dilakukan pada perusahaan yang pegawainya sangat banyak. Hal ini ditujukan untuk mengetahui apakah ada pegawai yang fiktif.
Materi selanjutnya yaitu mengenai studi kasus pada PT Jaya Abadi dalam penerapan proses auditing pengujian saldo akun tertentu. Nah, PT Jaya Abadi ini merupakan perusahaan yang bergerak di industri pembuatan produk bayi seperti sabun, sampo, pasta gigi, dan juga lain-lain. Omset yang didapatkan setiap tahunnya itu selalu mencapai target. Hal itu dikarenakan adanya proses pemasaran produk yang baik dan juga tepat sasaran. Salah satu pemasaran yang dilakukan yaitu mengadakan lomba yang melibatkan ibu dan anak dengan hadiah perjalanan liburan gratis bagi para pemenangnya. Lomba yang diadakan terlaksana secara konstan setiap tahunnya. Jenis-jenis lomba bisa bermacam-macam, seperti para pemenang pun juga bisa berasal dari daerah yang berbeda-beda. Selain itu, setiap mendekati akhir tahun, PT Jaya Abadi akan mengadakan kegiatan amal yang diperuntukkan untuk berbagai kategori, yaitu pemberian bantuan pada rumah sakit ibu dan anak, panti asuhan, dan juga anak berkebutuhan khusus seperti penderita autis dan sebagainya. Pada akhir tahun, PT Jaya Abadi akan selalu membuat laporan laba rugi komprehensif yang mana akan dilakukan proses audit untuk mencapai laporan yang valid bagi para pengguna internal maupun eksternal. Nah, masalah ini muncul ketika proses audit pada akun-akun terkait dengan pelaksanaan proses pemasaran seperti biaya untuk perjalanan dan juga hiburan serta biaya amal karena kegiatan tersebut melibatkan banyak pihak eksternal yang tidak terkait dengan proses bisnis. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh auditor dalam menghadapi permasalahan terkait dengan akun biaya amal serta biaya perjalanan dan juga hiburan? Nah, jawabannya ketika auditor sedang melakukan proses auditing, maka memungkinkan untuk memeriksa sejumlah akun tertentu. Untuk akun-akun yang dipermasalahkan pada PT Jaya Abadi, maka auditor umumnya itu akan menjalankan beberapa prosedur. Seperti yang pertama, auditor akan melakukan proses analisa secara rinci terkait dengan transaksi yang dimasukkan pada setiap akun. Yang kedua, auditor juga akan memeriksa subsequent payment untuk mengetahui adanya kemungkinan unrecorded liabilities, serta memeriksa juga subsequent collection untuk mengetahui kemungkinan adanya unrecorded receivable. Dan yang terakhir, auditor juga akan memverifikasi transaksi dengan memeriksa dokumentasi pendukungnya. Nah, pada umumnya, akun yang diperiksa oleh auditor ini merupakan akun yang tidak secara langsung terkait oleh proses bisnis, atau bisa juga akun yang mungkin mengandung informasi yang sensitif maupun transaksi yang tidak biasa, atau akun yang informasi rincinya diperlukan untuk retur pajak dan daftar lain yang dilampirkan dengan laporan keuangan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai studi kasus, auditing proses pembiayaan atau investasi liabilitas jangka panjang, ekuitas pemegang saham, dan juga akun laba rugi komprehensif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.